Mertua dan menantu tega habisi nyawa tetangganya. Sementara itu kesal diomeli suami bunuh istri. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa diduga kesal lantaran sawitnya kerap dicuri, mertua dan menantu di Kabupaten Musirawas Utara nekat menghabisi nyawa tetangganya sendiri yang terhitung masih keluarga. Korban tewas di lokasi dengan sejumlah luka bacok di bagian leher, punggung, dan tangannya. Ci Aswan dan menantunya Asrul, warga desa Kertasari, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Muratara, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Muratara. Tak lama setelah menghabisi Bambang Alpira, tetangganya sendiri yang tak lain merupakan keluarga pelaku. Peristiwa pembunuhan terjadi di areal kebun karet milik tersangka, diduga dilatar belakangi karena tersangka kesal dengan korban yang kerap mencuri sawit di kebun miliknya. Tersangka Asrul menyatakan kejadian berawal saat korban yang saat itu hendak pulang ke rumah selepas dari kebun dihadang oleh ayah mertuanya, kemudian terjadilah cekcok. Melihat ayahnya bertengkar, tersangka tersulut emosinya dan membacok korban dengan senjata tajam jenis parang. Namun berhasil dihindari korban dan sialnya mengenai tangan ayah mertuanya sendiri. Tersangka yang kalap kembali mengayunkan parangnya hingga mengenai leher, punggung, dan tangan hingga korban jatuh tersungkur dan tewas di lokasi kejadian. Angkat parang, tapi bukan maksud untuk ngapa, sekedar peringatan. Dan terus aku tadi langsung dekat, emosi sudah dibilang bukannya minta maaf, mau ngelawan. Aku bilang tadi kan, langsung aja aku bacok. Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto menyatakan kedua tersangka diamankan di sebuah rumah sakit di Kota Lubuk Linggau sehendak mengobati luka bacok. 2 orang, terlibat diri 1 orang, jadi semua 3 orang. Tapi baru bisa kami tetapkan tersangka baru 1 orang. Karena yang 2 orang masih kita konfrontir, kita kembangkan lagi keterlibatannya sampai di mana. Apa betul dia terlibat, atau mungkin dia tersangka atau yang lain, atau mungkin dia tidak terlibat. Kita nanti tunggu aja masih dalam proses penyidikan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Musirawas Utara, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang suami di Kabupaten Muara Enim tega menganiaya istrinya hingga tewas. Peristiwa tragis ini terjadi hanya gara-gara pelaku kesal sering diomeli sang istri. Tersangka Rizal, warga desa Pagarjati, Kecamatan Benakat, hanya bisa pasrah setelah ditangkap tim Reskrim Polsek Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Tersangka atas kasus pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Peristiwa tragis yang merenggut nyawa istri tersangka terjadi hanya gara-gara tersangka kesal diomeli korban. Saat itu, tersangka pulang dari kerja, memuat buah sawit ke dalam truk. Ketika pulang ke rumah, istrinya Yeti Septariani langsung marah kepada tersangka yang mengabaikan ikan untuk lauk makan jatuh ke tanah. Tersangka yang tak ingin meladeni omelan istrinya kemudian pergi ke kamar untuk beristirahat. Namun sang istri justru terus mengomel hingga akhirnya tersangka melempar istrinya menggunakan bantal yang kian membuat istrinya marah dan mengumpat dengan kata-kata kasar. Tersangka akhirnya tersulut emosi dan mengambil besi yang biasa digunakan untuk memuat buah sawit, kemudian menghantam kepala korban hingga tewas. Kau pukul pakai apa ini tuh korban tuh? Alat ini sawit, Pak. Alat sawit. Apa nama alatnya tuh? Tojo. Tojo ya? Iya. Tojo. Berapa kali kau pukul dengan? 2 kali, Pak. 2 kali. Iya. Kapolsek Gunung Megang AKP Herli Setiawan menyatakan pembunuhan terjadi karena tersangka tersulut emosinya. Istrinya marah-marah, maki-maki, akhirnya tersangka menghindar masuk kamar, tidur, dan saat mau tidur tersangka
dimaki-maki dan dimarah-marahi lagi dengan emosi oleh istrinya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 junto pasal 351 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwin Sahsatria, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang residivis kasus jambret di Kota Palembang babak belur dihajar warga. Pelaku berusaha kabur dari kepungan warga dengan cara naik ke atas truk yang membuat macet lalu lintas. Pelaku nekat menjambret karena butuh uang akibat ketagihan judi online. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan pelaku mengenakan pakaian berwarna putih berusaha kabur naik ke atas truk. Pelaku berusaha kabur dari kepungan warga dan pengendara lain. Salah satu warga langsung menangkap pelaku hingga keduanya terjatuh ke dalam bak truk. Satu pelaku berhasil ditangkap sedangkan rekan pelaku kabur mengendarai sepeda motor. Warga yang emosi beramai-ramai memberikan bogem mentah hingga pelaku babak belur. Aksi main hakim sendiri ini berhasil dilerai security dibantu petugas kepolisian Satlantas di lokasi kejadian. Pelaku bernama Muhammad Riyadi alias Yadi, warga Lorong Idaman, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang. Di hadapan petugas, residivis jambret ini mengaku beraksi bersama seorang rekannya, mencari sasaran mengendarai sepeda motor. Pelaku kemudian menjamret ponsel pengendara sepeda motor di Jalan Residen Abdul Razak, 8 Ilir, Kota Palembang. Pelaku mengaku nekat menjamret karena butuh uang akibat ketagihan judi online di warnet. Iya, kawan kabur. Jatuh dari motor atau apanya? Ditinggal langsung turun dari motor, langsung ditinggal kawan. Peran kita apa? Eksekusi atau bawa motor? Yang dibonceng. Ya, yang narik HP ya? Iya. Eksekusi ya? Ada cewek ini gara-gara nyengok dia main HP di jalan tuh kan. Kanit Reskrim Polsek Ilir Timur 2 Kota Palembang, Ibtu Firmansah menyatakan pelaku diamankan dan sempat diamuk warga dengan barang bukti satu buah ponsel milik korban. Barang bukti yang mana adalah satu buah handphone ini yang diambil tersangka dari kantong saku korban saat sedang melintas dengan mengendarai R2 sepeda motor. Polisi kini masih memburu rekan pelaku yang berhasil kabur. Pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi pencurian tas milik jamaah masjid terekam kamera CCTV. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, pencurian tas milik jamaah yang sedang sholat terjadi di Masjid Al-Hijrah, Jalan Sukabangun 1, Sukarami, Kota Palembang. Pelaku beraksi saat para jamaah sedang sholat maghrib berjamaah. Dari hasil rekaman kamera CCTV terlihat pelaku seorang diri masuk ke halaman masjid mengendarai sepeda motor. Pelaku masuk ketika para jamaah sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah usai berbuka puasa. Cepat pelaku masuk ke dalam masjid dan melancarkan aksinya dan menggasak 2 tas sekaligus yang diletakkan di sudut dinding. Aksi pencurian ini terjadi di Masjid Al-Hijrah, Jalan Sukabangun 1, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Pihak keamanan masjid menyatakan korban pencurian berjumlah 2 orang, salah satunya ojek online. Kedua korban mengalami kerugian di antaranya ponsel, kartu identitas diri, beserta surat penting berharga lainnya, seperti ATM dan surat kendaraan bermotor. Pelaku seorang diri memarkirkan motornya di halaman masjid. Pelaku masuk ke dalam masjid dan beraksi sewaktu jamaah sedang sholat. Ya, nanti dia turun masuk ngambil tas. Jadi timingnya pas jemaah sedang sujud. Sedang sujud ya. Oke, korbannya berapa, Kak? Dua. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV, kedua korban melaporkan pencurian tersebut ke Mapolsek Sukarami, Palembang. Mereka berharap pelaku segera tertangkap berdasarkan rekaman CCTV. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang dokter di Kota Palembang membantah tuduhan sebagai mafia tanah yang dialamatkan padanya. Menurutnya, sertifikat tanah yang dimilikinya seluas 32.000 meter persegi sudah sah di mata hukum. Pasca adanya tudingan terkait tuduhan dugaan pemalsuan sertifikat tanah seluas 32.800 persegi yang beredar di pemberitaan beberapa hari lalu, mendapat respon dari dokter pemilik rumah sakit di Kota Palembang. Melalui kuasa hukumnya, Dr. Ansori yang dituduh telah memalsukan surat hak milik tanah membantah keras tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasarkan landasan hukum karena surat tanah yang dimiliki Dr. Ansori sah di mata hukum. Tak hanya itu, Dr. Ansori juga sudah beberapa kali menang di pengadilan atas gugatan dari berbagai pihak, salah satunya notaris. Nurmala, menurut kuasa hukum Dr. Ansori menyatakan kliennya telah lama membeli lahan seluas 32.800 meter persegi yang terletak di Jalan Nurdin Panji, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang tersebut, sebelum akses jalan menuju Bandara SMP 2 dibangun. Dan pada saat Dr. Ansori membeli, tanah itu sudah bersertifikat. Sebagian tanah Dr. Ansori tersebut terkena pembangunan jalan bandara. Jadi jalan bandara belum ada, Dr. Ansori sudah beli.
terkena bagian pembangunan jalan bandara itu dan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Kalau dia tidak sah sebagai pemilik, ngapain pemerintah membayar ganti rugi kan? Dr. Ansori berencana akan melaporkan balik pihak yang telah menuduhnya sebagai tanah atas kasus pencemaran nama baik. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan memusnahkan ratusan kilogram produk pangan mengandung formalin. Kandungan zat berbahaya dalam berbagai produk makanan ini setelah dilakukan uji sampel hingga 2 kali. Pemusnahan ratusan kilogram produk pangan mengandung formalin ini dilakukan di halaman kantor Wali Kota Palembang. Produk yang dimusnahkan merupakan barang bukti hasil temuan dalam sidak yang digelar di pasar retail modern dan pasar tradisional dalam sebulan terakhir. Produk pangan dalam kemasan yang dimusnahkan meliputi kolang-kaling, kismis curah, rebung, sedap malam, dan manisan buah dengan nilai ekonomi mencapai 22 juta rupiah. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palembang memastikan kandungan formalin dalam makanan setelah melakukan uji sampel hingga 2 kali. Sementara itu, Balai Karantina Ikan juga masih mendalami pemeriksaan terhadap produk ikan giling seberat 8,3 ton yang diduga berformalin. Dengan total di nilai ekonomi berkisar 22 juta rupiah untuk 2 supermarket ini. Kemudian kalau tadi ditanyakan perbedaan, tidak ada perbedaan. Namun untuk ikan sesuai dengan PP 28 sudah diganti dengan PP 12 tentang mutu dan keamanan pangan, itu memang domainnya teman-teman kami dari perikanan. Pemerintah Kota Palembang meminta pengelola pasar retail mengevaluasi produk yang mereka jual dan berjanji akan memperketat pengawasan bersama pihak yang berwajib. Sanksi tegas akan diberikan bila didapati temuan yang serupa. Temuannya 8,3 ton itu harus diuji ulang lagi. Jadi kita belum bisa menyampaikan bahwa itu betul-betul mengandung formalin. Tapi yang sudah ditemukan oleh BPOM itu sudah positif mengandung formalin. Dan tadi sudah kita lanjutkan dengan pemusnahan seluruh temuan-temuan yang kita dapatkan pada saat kita melaksanakan sidak, baik itu di pasar tradisional maupun di pasar modern. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dalam kemasan, khususnya menjelang Idul Fitri. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Jadi sedang malam juga hati-hati ya. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Kapolda Sumsel ajak masyarakat perangi COVID-19. Tetaplah bersama kami di Berita Kriminal Forkot. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi.
Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, Kayak jawara nggak? selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, Kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara terhadap Wakil Bupati Nonaktif Ogan Komering Ulu, Johan Anwar. Wakil Bupati Oku nonaktif ini terjerat kasus korupsi lahan kuburan tahun 2013. Wakil Bupati Nonaktif Kabupaten Oku, Johan Anwar, terdakwa kasus korupsi pengadaan lahan kuburan di Kabupaten Oku tahun 2013, menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Selasa sore. Dalam sidang yang digelar secara virtual, terdakwa mengikuti persidangan dari Lapas Rutan Pak Jo Palembang. Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman 8 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah serta dicabut hak politiknya. Terdakwa dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan lahan kuburan dengan menerima suap sebesar 3, miliar rupiah untuk memperkaya diri sendiri. Vonis yang diterima terdakwa merupakan konfirm atau sama dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut terdakwa 8 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Jaksa Penuntut KPK, Asri Irawan menyatakan, terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dari dalil putusan tadi, jelas terlihat bahwa saudara terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kami yang pertama. Sementara kuasa hukum terdakwa, Titis Rahmawati menyatakan, vonis Majelis Hakim dinilai seperti menuruti tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK tanpa mempertimbangkan nota pembelaan atau pledoi terdakwa. Kita menghormati putusan yang mulia yang dibacakan tadi. Tapi karena kami melihat dan bisa didengar oleh rekan-rekan media bahwa putusan tersebut semua seperti murni dalil dari Jaksa Penuntut Umum atau dari dalil KPK yang hanya dipoles-poles saja oleh Majelis Hakim, seolah-olah Majelis Hakim itu telah bekerja dalam mengadili persoalan ini. Kuasa hukum terdakwa, Titis Rahmawati menyatakan kliennya akan mengajukan memori banding atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Kapolda Sumsel Irjen Polisi Eko Indra Heri tak pernah lelah mengunjungi masyarakat untuk mengatasi penularan COVID-19. Warga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Kapolda Sumsel beserta Danrem 004 Gapo mendatangi Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ulu Timur untuk bertatap muka dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pengusaha kafe. Dalam kunjungannya, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri memberikan pencerahan kepada para tamu yang hadir dalam acara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro dalam penanganan COVID-19. Kapolda Sumsel dan Danrem 004 Gapo Dempo mengajak bersama-sama mengatasi wilayah yang dianggap zona merah untuk menjadi zona kuning dan hijau dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan yang dianggap dapat menimbulkan penularan COVID-19. Kapolda juga mendatangi pos penyekatan larangan mudik di wilayah perbatasan Oku untuk memberikan motivasi kepada anggota polisi yang sedang bertugas menjaga perbatasan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kapolda dan Danrem meminta kepada masyarakat bersabar agar tidak mudik demi kebaikan bersama dan terhindar dari virus yang saat ini sedang melanda dunia. Kapolda berharap kita semua waspada dengan bahaya COVID-19 yang saat ini melanda India dengan angka kematian mencapai jutaan akibat kurangnya perhatian serius dan terjadinya kerumunan keagamaan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?
Jalan penghubung dua kecamatan di Pagar Alam amblas. Sopir travel marah, Gubernur Sumatera Selatan inginkan petugas humanis. Pemerintah Kota Palembang dan Badan BPOM musnahkan pangan mengandung formalin. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, hujan lebat yang sering terjadi di Kota Pagar Alam saat ini dengan intensitas tinggi mengakibatkan jalan penghubung 2 kecamatan amblas sedalam 9 meter dan lebar 4 meter. Diguyur hujan deras dengan intensitas hujan cukup lama, jalan penghubung 2 kecamatan yaitu Kecamatan Dempo Utara dan Kecamatan Pagar Alam Selatan yang berada di Dusun Cawang, Kecamatan Dempo Utara mengalami amblas di pangkal jembatan dengan kedalaman 9 meter dan lebar 4 meter. Derasnya hujan mengakibatkan debit air meningkat dan diperparah dengan aliran air yang tersumbat sampah dan potongan batang pohon yang tersangkut di bawah jembatan, yakni bekas beton dari material jembatan yang lama. Aliran air yang tersumbat mengakibatkan tanah di pangkal jembatan mengalami longsor. Material batu dan tanah serta aspal jalan amblas terbawa air. Selain itu, badan jalan aspal hampir putus sehingga tidak bisa dilalui kendaraan yang akan melintas. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam dan instansi lainnya melakukan pembersihan sampah yang tersangkut di bawah jembatan. Longsor ini akibat dari hujan deras kurang lebih pukul 15 yang cukup panjang sehingga debit air langit ini meningkat. Perkiraan kedalaman itu hampir 9 meter ya. Tapi menurut penilaian kami untuk konstruksi jembatan itu masih cukup bagus karena saya lihat tidak ada pergeseran-pergeseran baik itu lantai maupun fondasi. Untuk mencegah terjadi kecelakaan, petugas memasang pembatas di lokasi longsor. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Pos penyekatan mudik di perbatasan Palembang terus berjalan. Ratusan kendaraan dari luar Palembang yang mencoba masuk dihadang petugas, termasuk sopir travel yang nekat membawa penumpang. Beruntung atas arahan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, aparat yang bertugas saat ini bisa mengatasi kemarahan sang sopir travel dengan tetap tenang dan sabar. Mencari manusia untuk kemarahan hidup. Kalau maksud mudik punya gaji, aku masyarakat miskin ini, Pak. Dari mana nantinya semua gaduh? Seorang sopir travel yang nekat masuk ke Palembang ini terlihat emosi dan banyak mengeluarkan protes atas tindakan aparat yang menyuruhnya memutar balik keluar Palembang. Peristiwa ini terjadi di pos pemantau Nilakandi, Kertapati, Palembang, Sabtu siang. Beruntung aparat yang bertugas tetap tenang dan sabar menghadapi cercaan sang sopir travel sehingga berhasil memintanya keluar Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang memantau langsung proses penyekatan mudik ini meminta semua petugas untuk tegas namun tetap humanis. Artinya melakukan penindakan dengan sopan dan mengedukasi warga untuk tidak mudik semata-mata untuk melindungi mereka dari mata rantai penyebaran COVID-19. Petugas juga diharapkan mempermudah warga yang masuk ke Palembang dengan persyaratan tertentu seperti perjalanan dinas, ibu hamil, kabar kedukaan, dan mobil pengangkut logistik. Saya tidak mau Sumsel ini yang terkenal ramah tamah tercoreng kalau ada petugas yang lepas kontrol. Ternyata alhamdulillah mereka sopan-sopan. Dan yang penting pengguna jalan atau para pengendara ini dan penumpangnya sadar bahwa pemerintah ini hadir untuk melindungi mereka.
peralatan itu nyiksa. Maka petugasnya saya bilang, persiapkan semua peralatan, rapid, antigen, dan lain sebagainya, tapi dengan cara yang sangat sopan. Herman Deru juga memastikan di setiap posko terdapat tes rapid antigen dan pemberian masker. Sejak diberlakukan pelarangan mudik, ribuan kendaraan terpaksa memutar balik keluar dari kota Palembang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga asal Palembang menangis saat keinginannya bersama keluarga berangkat ke Lampung harus terganjal dengan aturan larangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah. Stasiun Kertapati Palembang menerapkan aturan tegas untuk calon penumpang yang diperbolehkan dengan pengecualian tertentu. Meski larangan pemerintah untuk mudik diberlakukan pemerintah di semua moda transportasi, namun masih ada calon penumpang yang nekat datang ke stasiun Kertapati Palembang Jumat pagi. Bahkan salah seorang ibu rumah tangga tak kuasa menahan tangis saat keinginannya berangkat bersama keluarga ke Lampung terganjal aturan mudik. Ia bertujuan untuk menjenguk keluarga yang sakit, namun ternyata hanya dirinya yang memiliki surat keterangan, sementara suami dan anggota keluarga lainnya hanya memiliki tiket saja. Manajer Humas KAI Drift 3 Palembang, Aida Suryanti mengatakan pada periode 6 hingga 17 Mei 2021, PT Kereta Api Indonesia Persero mengoperasikan kereta api jarak jauh hanya bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non-mudik. Masyarakat yang diperbolehkan menggunakan kereta api untuk pekerja, perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan non-mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa lurah setempat. Bagi pegawai instansi pemerintahan, ASN, BUMN, BUMD, prajurit TNI, anggota Polri, syaratnya adalah wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis, ditandatangani basa atau elektronik pejagat setingkat eselon 2, serta identitas diri calon pelaku perjalanan. Saya ke Lubulingga jauh. Anda tuh keperluan apa ya? Saya dianjurkan dari perusahaan buat kerja di rumah WFH sampai nanti 1 minggu setelah Lebaran gitu. Untuk perjalanan dinas tuh? Iya, perjalanan dinas. Selama masa peniadaan mudik tanggal 6 sampai 17 Mei, kereta api tetap beroperasi, namun hanya untuk kepentingan mendesak non-mudik. Jadi hanya untuk perjalanan dinas bagi ASN, TNI, Polri, BUMN maupun pegawai swasta yang disertai dengan surat tugas dari pimpinan yang bertanda tangan dan cap basah. Kemudian ada kepentingan keluarga sakit, keluarga meninggal, atau yang melahirkan dengan disertai surat keterangan dari lurah. Selain persyaratan surat izin perjalanan tertulis, calon penumpang tetap diharuskan menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen atau pemeriksaan genose C19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 24 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sopir nekat menerobos sekat jalur mudik. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu?
Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ada-ada saja ulah sopir yang menerobos penyekatan jalan larangan mudik tahun 2021. Mereka berdalih hanya sebagai ajang coba-coba. Padahal sang sopir mengaku sudah mengetahui jika ada larangan mudik dan penyekatan jalan. Para sopir kendaraan yang diputar balik mengaku nekat menerobos sekat jalan larangan mudik Lebaran tahun 2021 sebagai ajang coba-coba. Sang sopir sebelumnya sudah mengetahui jika ada penyekatan dan larangan mudik di tol Trans Sumatera ruas Kayu Agung Palembang. Tanpa rasa bersalah setelah dicegat oleh petugas, sopir langsung memutar balik kendaraannya. Sopir mengaku ia berani nekat menerobos sekat jalan mengingat jarak antara Palembang dan Kayu Agung sangat dekat, yakni hanya memakan waktu lebih kurang 30 menit sehingga dirinya mencoba menerobos jalan. Petugas pun langsung meminta sopir memutar balik kendaraan para pengendara. Sudah tahu, Pak, cuman kalau kamu nyoba-coba dulu kan. Ya, coba-coba dulu ya. No, dekat itu kan memang kayak aku, itu kan. Memang enggak boleh, sudah balik aku. Hah? Perasaannya cuman sekarang disuruh putar balik? Ya, balik. Tidak apa-apa, Pak, jadi masalah, Pak, ya? Iya. Hari ini kita sudah memutarbalikan ya, ada 15 kendaraan karena mereka tanpa dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Di Kabupaten Oki terdapat 4 pospam, yakni pospam atau sekat exit tol Celika, pospam tol KM 277A, pospam tol KM 269A, pospam atau sekat perbatasan Mesuji, serta pos terpadu di Desa Pulau Gematung, Kecamatan Tanjung Lubuk dan Pasar Kayu Agung. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sekretaris Daerah Kota Palembang memantau posko penyekatan arus mudik Lebaran untuk memperkecil kemungkinan penyebaran klaster baru COVID-19 yang berasal dari luar kota Palembang. Ratusan kendaraan plat luar kota harus putar balik saat terjaring pemeriksaan oleh petugas. Sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan saat ini Kota Palembang masih berada dalam zona merah, pemerintah Kota Palembang menutup akses masuk ke Kota Palembang. 5 titik pintu masuk Kota Palembang ditutup, yakni Terminal Karyajaya, Tanjung Api-Api, Pelaju, Opi, dan Jakabaring. Seluruh kendaraan yang melintas wajib menunjukkan beberapa dokumen penting sesuai peraturan dari Satgas Covid. Tak sedikit warga yang harus putar balik karena tidak dapat menyertakan dokumen pendukung. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang dan Kepala Satpol PP Kota Palembang melakukan pemantauan serta turun langsung dalam pemeriksaan seluruh kendaraan yang melintas di pintu masuk Terminal Karyajaya. Sejumlah kendaraan yang berasal dari luar Kota Palembang dan tidak dapat menyertakan dokumen pendukung dipaksa putar balik. Bahwa Palembang dikategorikan sebagai zona merah yang trennya sampai hari ini masih ada peningkatan, baik itu yang terkonfirmasi positif maupun tingkat hunian rumah sakit. Tadi juga saya sudah memastikan bahwa PPKM di tingkat kelurahan juga sudah berjalan, mal-mal juga. Maka pada malam hari ini saya ingin memastikan juga penyekatan yang ada di pemerintah, yang ada di titik-titik tertentu oleh Dinas Perhubungan juga dibantu dalam rangka membackup juga anggota TNI Polri yang tergabung dalam posko posko pada. Kami juga mau putar balik kan, kalau tidak boleh masuk kan. Bapak dari luar Kota Palembang? Iya. Di mana, Pak? Iya. Dari
mana Pak? Kayagung. Rencana mau ke Palembang ngapain Pak? Ke Pelaju nyemput wong tua. Mau dibawa ke Kayagung? Iya. Mau lebaran di kampung Kayagung? Tak tahu pun tak baik di sini kan dia. Dengan memperketat penjagaan di 5 titik pintu masuk kota Palembang, diharapkan dapat memperkecil pertumbuhan atau penyebaran klaster baru virus COVID-19. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Prabu Muli mengadakan safari Ramadan di setiap masjid yang ada di wilayah Kota Prabu Muli. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang terbagi dalam beberapa kelompok. Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya memimpin kegiatan safari Ramadan 1442 Hijriah yang dibagi dalam beberapa kelompok dengan dipimpin Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Dalam kesempatan tersebut, selain menginformasikan rencana pembangunan Prabu Muli ke depan, Wali Kota Ridho Yahya juga memberikan bantuan berupa mesin genset untuk setiap masjid yang dikunjungi. Insya Allah juga pada tahun ini juga insya Allah BLK di sekarang. Kalau akan migas sudah BLK juga. Duit kita bukan, duit bukan, bangun jalan tol, bangun balai latihan kerja. Insya Allah 300 miliar. Pertama 83 miliar. Dibangun di situ. Di sebelah sana ada Patiranum, insya Allah flyover 120 miliar. Bukan duit kita juga, kita cukup ke sana. Insya Allah pengadilan agama 24 miliar. Duit kita bukan, kita jam ke sana. Wah itu masalah. Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Prabu Muli Ardiansyah Fikri menghimbau untuk setiap jemaah masjid selalu mematuhi protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19 yang ada saat ini. Jadi menghindari kerumunan ini selain dari kerumunan yang negatif, yang mungkin anak-anak muda ngumpul-ngumpul di suatu tempat, merokok dan mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya. Nah ini yang harus dihindari. Gunakan masker, cuci tangan. Kemudian apabila kita pulang dari pasar, dari kumpul-kumpul di pasar yang kelompok masyarakat yang kita menjejal-jejal, alangkah baiknya kita pulang ke rumah, buka baju, mandi, baru gabung dengan keluarga. Selain safari ke masjid di setiap kelurahan dan desa, Wali Kota Prabu Muli juga mengunjungi dan memberikan bantuan ke pondok pesantren yang ada. Turut hadir juga dalam kegiatan tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah, Forkopimda, serta Ketua dan Wakil PKK Kota Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Palembang dan Badan BPOM musnahkan pangan mengandung formalin. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru, lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Puluhan wartawan di Kabupaten Ogan Komering Ulu mendatangi kantor Bupati Oku. Para jurnalis ini mendesak Kabag Protokol Komunikasi Pimpinan Setda Oku mengundurkan diri. Permintaan ini dilakukan terkait dugaan tidak transparansi penggunaan dana untuk media massa. Atas desakan tersebut, Kabag Prokopim akhirnya mengundurkan diri. Puluhan pewarta di Kabupaten Ogan Komering Ulu mendatangi kantor Bupati Oku pada Kamis pagi. Kedatangan pewarta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jurnalis Oku meminta Kabag Prokopim Setda Oku untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut wartawan, desakan tersebut dilakukan karena ada dugaan permainan dalam pengelolaan anggaran untuk media massa. Para wartawan ini ditemui oleh PLH Bupati Oku, Sekda serta Kabag Prokopim Setda Oku, Ferry Iswan. Ketua Forum Jurnalis Oku, Herman Sawiran, mengungkapkan desakan mundur tersebut demi kebaikan dan keharmonisan antara media massa dengan pemerintah Kabupaten Oku. Setelah didesak, Ferry Iswan kemudian membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai Kabag Prokopim Setda Oku. Ferry membuat dan membacakan sendiri surat pernyataan pengunduran diri di hadapan para wartawan. Pengunduran diri dari jabatan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Oku sesuai aturan yang berlaku. Segenap insan media, awak media Oku yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jurnalis Oku, Oku, memberikan saran pada pemerintah Kabupaten Oku agar yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya. Dan sebagaimana yang setelah kita lihat tadi, dengan ikhlas dan rela hati, Kabag Humas, Kabag Oku menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Karena memang itu yang kita tuntut. Demikian. Semua sudah dia penuhi tadi. Dan itu pun akan berproses sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku. Dan ini banyak kebutuhan dari kawan-kawan soal Kasubag itu gimana? Yang Kasubag itu akan proses lagi nanti. Ya, kita lihat dulu kinerja setelah ada nanti proses pengunduran diri dari saudara Ferry tadi ya. Selain mendesak mundur, sejumlah wartawan juga akan membuat laporan dugaan penyimpangan dana di Prokopim. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Palembang bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pemusnahan ratusan kilogram produk pangan mengandung formalin. Kandungan formalin dipastikan setelah dilakukan uji sampel hingga 2 kali. Perlu ditangani dengan cepat sehingga tentunya tidak ikan tersebut. Pemerintah Kota Palembang bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pemusnahan ratusan kilogram produk pangan mengandung formalin di halaman kantor Wali Kota Palembang. Produk tersebut merupakan barang bukti hasil temuan dalam sidak yang digelar di pasar retail modern dan pasar tradisional dalam sebulan terakhir. Produk pangan dalam kemasan yang dimusnahkan meliputi kolang-kaling, kismis curah, rebung, sedap malam, dan manisan buah dengan nilai ekonomi mencapai 22 juta rupiah. BPOM memastikan positif kandungan formalin setelah melakukan uji sampel hingga 2 kali. Sementara itu, Balai Karantina Ikan juga masih mendalami pemeriksaan terhadap produk ikan giling seberat 8,3 ton yang diduga berformalin. Pemerintah Kota Palembang meminta pengelola pasar retail untuk mengevaluasi produk yang mereka jual dan berjanji akan memperketat pengawasan bersama pihak berwajib. Sanksi tegas akan diberikan bila didapati temuan serupa di kemudian hari. Jadi tadi sudah sampaikan lebih akurat, lebih rinci apa-apa saja dan sudah dilaksanakan pemusnahan. Tentu ini menjadi hal yang pertama, hal yang sangat miris bagi kita. Akan tetapi kita juga cukup senang, paling tidak kita sudah mengamankan barang-barang yang insya Allah tidak akan kita dapatkan lagi di Kota Palembang. Dan saya wakil Wali Kota Palembang mewakili pemerintah dan masyarakat tentu mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh BP POM dan kawan-kawan dari Forkompinda, dan ke depan kita akan
dapat saya sampaikan dan tambahkan, kami bekerja tidak hanya di Kota Palembang saja. Catchment area of Balai Besar POM di Palembang itu adalah seluruh kabupaten kota. Kemarin kami sudah menjalani 11 kabupaten kota. Di 3 kabupaten kota ada manisan ini yang kami temukan, sama persis. Kemudian kami mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, agar lebih hati-hati kalau ternyata manisan Bapak Ibu, produk Bapak Ibu beli tidak dihinggapi oleh lalat, mending tidak usah dimakan. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati saat membeli makanan dalam kemasan khususnya menjelang Idul Fitri. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwa Tusadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.